Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yang terhormat para bapak-bapak pengurus Masjid Jami dan juga para panitia Ramadan tahun ini 1441 Hijriah, dan yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sama-sama kita muliakan tentunya imam-imam kita di masjid yang kita cintai ini. Semoga mereka selalu diberikan Allah kesehatan, keberkahan, kemudian diberikan Allah keluasan rezeki, dan mudah-mudahan segala amal dan perbuatan mereka mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itu mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita bacakan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan semakin istiqamah dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan nantinya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya sengaja mengangkat tema pada pertemuan ini adalah yaitu tingkatan kesabaran. Ulama membagi kesabaran itu terbagi kepada 3 tingkatan. Dan mudah-mudahan nantinya setelah kita sampaikan kita bisa melihat di posisi mana kita. Kalau memang ada kelemahan-kelemahan kita, masih ada kesempatan buat kita semua untuk melatih diri agar sifat kesabaran ini ada pada diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak asing lagi bagi kita bahwa sifat sabar itu adalah sifat yang terpuji. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Ali bin Abi Thalib, as-sabaru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan.
Sabar itu di dalam iman itu menempati seperti kepala di dalam badan. Badan kita, jasad kita tidak akan berfungsi tanpa kepala. Badan kita tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Begitu jugalah kesabaran di dalam iman kita. Maka sabar ini perlu dilatih, perlu dipelihara di dalam diri kita agar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam bahasa adalah menahan diri. Sementara menurut syariat, menurut istilah adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam berbuat maksiat dan dosa, dan sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama membagi sabar itu terbagi kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, atau bahasa orang sekarang level yang pertama, yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya sabar ketika melaksanakan ibadah sholat, sabar ketika mengeluarkan zakat, sabar ketika menaati kedua orang tua, dan banyak lagi contoh-contoh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, suruhlah keluarga kamu melaksanakan ibadah salat. Suruhlah keluarga kamu itu mengerjakan salat dan sabarlah terhadap mereka. Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk apapun perintah Allah Subhanahu wa taala itu, ketaatan kita itu harus dipenuhi dengan kesabaran. Sabar di dalam menjalankan sholat, sabar di dalam mengeluarkan zakat, sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa, sabar di dalam menaati kedua orang tua, sabar membimbing, membina keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kesabaran. Itu tingkat yang pertama tentang kesabaran, yaitu sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tingkatan sabar yang kedua adalah sabar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjaga diri, menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Bisa jadi mungkin kita melihat sekelompok manusia sibuk dengan maksiatnya. Bisa jadi itu mungkin keluarga kita, bisa jadi itu mungkin teman kita, sahabat kita. Tapi tahan diri, jangan sampai ikut bergabung dengan mereka. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, menahan diri dari mengambil hak orang lain, menahan diri agar tidak berdusta, menahan diri agar tidak menggunjing orang lain, menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada nilai ibadah. Dan jangan mudah terpancing dengan perbuatan maksiat dan dosa. Itu adalah tingkatan sabar yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Kita mungkin pernah membaca Al-Quran, kita temukan ada ayat yang mengisahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan, qala rabbis sijbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku lebih, ya Allah, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai
daripada mereka mengajak saya dari perbuatan zina. Penjara lebih disukai Nabi Yusuf alaihissalam daripada terjun kepada maksiat dan dosa. Padahal andainya Nabi Yusuf mau berbuat maksiat, berbuat zina, tidak ada yang melarang. Perempuannya cantik, bangsawan. Tapi Nabi Yusuf lebih memilih, aku lebih suka penjara, lebih menyukai penjara daripada perbuatan zina yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terpancing dengan perbuatan maksiat dan dosa. Segera menghindari perbuatan maksiat dan dosa, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat ataupun dosa. Ini tingkatan sabar yang kedua. Tingkatan sabar yang ketiga, kata para ulama, adalah sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Sabar ketika menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila kamu ditimpa sebuah musibah, ujian, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika datang ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sikapi dengan pribadi kita sendiri, tapi ikutkan Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah Subhanahu wa taala ketika ujian itu datang kepada kita, keluarga kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti situasi saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita diuji oleh Allah dengan sebuah virus. Kita yakin dan percaya itu adalah makhluk Allah. Bendanya kecil, tak bisa dilihat oleh mata, tapi menghebohkan dunia. Kita takut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makhluk Allah. Kalau Allah ingin mengangkatnya seketika Allah bisa angkat. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah ingin mengangkat, Allah bisa angkat virus itu. Tapi kita ambil nilai positifnya. Kita berbaik sangka, ini mungkin ujian dari Allah. Karena sudah banyak dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Banyak dosa kita yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Allah uji kita. Mungkin dengan ini kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini kita tidak membimbing keluarga kita. Mungkin selama ini mengambil hak orang lain. Mungkin selama ini mengukur ibadah orang lain. Mungkin selama ini masih terjun dengan maksiat zina, riba, dan lain sebagainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah tegur kita dengan ini supaya kita kembali kepada Allah. Dan bagaimana ketika turun ujian seperti ini? Istirja', kembalikan kepada Allah. Namun tetap berbuat dan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah tingkatan sabar kepada kita semua yang harus kita pelajari. Sabar ketika mentaati perintah Allah, sabar ketika menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, dan yang ketiga adalah sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah batas sabar itu ada atau tidak? Karena sering kita dengar di kalangan masyarakat, di kalangan manusia, kesabaran saya sudah habis gitu. Sekali dua kali oke lah. Tapi yang ketiga kali jangan coba-coba, mati pun jadi gitu. Apalagi situasi kondisi sekarang sedang berpuasa. Orang yang puasa mudah terpancing emosinya. Apalagi dia tidak sahur. Mudah baginya bilang, kamu jangan mancing-mancing saya katanya. Asal kamu tahu saya nggak makan sahur katanya. Saya makan kau nanti katanya.
Apakah batas sabar itu ada? Tidak ada batas sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbiru, bersabarlah kamu hatta talqau haudi, sehingga engkau menjumpai saya di telagaku di surga." Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai mati kita. Maka jangan ada di kalangan kita mengatakan, "Saya sudah 20 tahun sholat, udah berhenti aku sholat karena yang saya inginkan belum juga datang." Ada juga mengatakan, "Aku sudah menahan maksiat 20 tahun. Sekarang kesempatan harus saya lakukan." Enggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, batas sabar itu tidak ada. Batas sabar itu sampai kita berpulang ke rahmatullah. Kata Rasulullah, "Isbiru hatta talqau haudi." Bersabarlah engkau sehingga engkau menjumpai saya di telagaku, itu di surga. Nah, bagaimana orang yang mengatakan sabar itu ada? Itu adalah ungkapan yang salah. Tetapi harus kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Sabar itu tidak ada batasnya, tapi sabar itu punya tempat. Ya, punya situasi dan kondisi. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah. Orang masuk ke rumah kita, maling masuk ke rumah kita, dia ambil harta kita. Jangan pula kita bilang, "Sabar, sabar, itu di lemari ada emas, ambil Pak, sabar." Enggak begitu, harus kita lawan memang. Anak kita dibawa orang, enggak pulang-pulang, pulangnya jam 3 menjelang subuh. Orang tua enggak boleh sabar, harus bersikap. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar itu tidak punya batas tapi punya tempat. Kita jalan di pasar, dipijak orang kaki kita. Yang mijak kita itu 150 kg. Pakai sandal pula, sandalnya besi. Sabar, sabar, sabar. Enggak seperti itu, harus kita bilang, "Pak, kaki saya kamu pijak. Kaki saya sakit, Pak. Tolong, Pak." Jadi kesabaran itu tidak punya batas, tapi dia punya tempat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang tiga-tiga ini harus kita pelihara dalam diri kita. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya harus ada. Jangan satu. Ada orang sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, rajin sholat, rajin zakat, haji, umroh berkali-kali. Tapi dipancing sedikit, berantem mau dia, membunuh mau dia. Dia tidak sabar menahan dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Ada orang rajin, berkelahi nggak mau, menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa dia mau, tapi sholat nggak. Sempat dia mengungkapkan sebuah kata-kata, "Aku kalau sholat bolong-bolong, tapi kalau untuk berbuat zina, minuman khamar, main judi, mabuk-mabukan, aku nggak mau. Cuman sholat saya bolong-bolong." Itu pun nggak benar. Tidak sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Ada orang sabar menjalankan perintah Allah, kemudian sabar menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, tapi ketika diuji Allah dengan ujian, musibah, dia tidak sabar. Sholatnya rajin, menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, mantap. Tapi ketika istrinya diambil oleh Allah meninggal, atau suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, atau rumahnya terbakar, atau musibah datang, dia panik. Sehingga dia berbuat hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiga-tiganya harus dipelihara dalam diri supaya disebut dengan sabirin atau sabirun. Sabirun itu mereka-mereka yang sudah sabar memelihara 3 poin ini. Kalau hanya satu ya baru sabir saja. Sabirin atau sabirun berarti tiga-tiganya sudah lengkap pada dirinya. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar ketika menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, dan sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekhilafan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.